membahas bab tayamum, yakni ketika seseorang tersebut dalam melaksanakan sholat atau membersihkan hadas kecil dan hadas besarnya tidak memakai air. Ya, tayamum. Jadi ketika seseorang mau melakukan tayamum harus ada penyebabnya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun asbabut tayammum salasatun. Utawi iki ikulah pasal sawiji kang tetep ing dalam nerangaken sebab-sebab tayamum. Asbabut tayamumi utawi sebab-sebabe tayamum ai jawazuhu tegese oleh nglakoni tayamum iku salah satun ana telu. Ahaduha utawi salah sawijine kang telu mau nomor siji iku faqdul ma'i kesepen banyu. Wal marodi lan kaping pindone iku karena sakit. Wal ihtiyaju lan kaping telune iku butuh ilaihi maring banyu liat si hayawanin karena ngoronge hayawan. Tahu ngorong Pak? Haus. Ngorong bukan korong ini ya, dia haus. Ngelae hewan. Ya, bahasa Jawa. Muhtaromin kang den mulyaaken. Muhtaromin kang den mulyaaken. Ghairul muhtaromi utawi makhluk kang ora den mulyaaken iku sitatun ana 6. Sawiji tariku sholati wong kang ninggal ing salat. Wazanil muhsani lan kaping pindone wong kang zina muhson. Wal murtadu lan kaping telune iku wong kang murtad. Wal kafirul harbiyu lan kaping papate wong kafir kang bangsa merangi maring wong Islam. Wal kalbul aquru lan kaping limane iku asu ya, anjing. Wal khinziru lan kaping 6 iku celeng babi. Nah, hadirin para jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah ya. Nah, ini kita bahas malam ini bersama-sama yaitu tentang daripada seseorang bisa melakukan tayamum. Membahas bab tayamum yakni ketika seseorang tersebut dalam melaksanakan sholat atau membersihkan hadas kecil dan hadas besarnya tidak memakai air. Ya, tayamum. Jadi ketika seseorang mau melakukan tayamum harus ada penyebabnya terlebih dahulu. Itu ada 3 hal yang menjadikan orang tersebut ketika tidak bisa melakukan berwudu
atau mandi hadas besar dengan tayamum. Ya. Penyebabnya adalah yang pertama, faqdul ma'i, tidak ada air. Pas mau sholat, ya di masjid udah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aduh, mau wudu, kata dokter, jangan terkena air pak, nanti demamnya tambah tinggi, naik. Udah pakai tayamum. Atau misalkan mau mengambil air wudhu, tiba-tiba aetra terkendala, ya aetra ya kebanyakan. Mendadak ada masalah, waduh air nggak bisa ngalir. Ada air suci dan mensucikan, cuman nih kalau dipakai berwudhu, iya, nanti tiba-tiba malam pengen kencing, nggak ada buat cebok. Iya gitu. Aduh. Atau kita habis BAB nanti malam-malam nggak ada buat membersihnya. Pakai tayamum. Nah di sini kata Ki Musonib, fis safari au fil hadri. Orang yang melakukan tayamum baik orang yang dalam keadaan perjalanan atau dalam rangka memang ada di rumah. Tapi bagi orang musafir ada 4 syaratnya ketika dia mau melakukan tayamum. Ya Habib mau pulang ke Gorontalo, nyampe di Cirebon, istirahat di rest area. Pas mau mengambil air wudhu, waduh, lagi ada kendala air di tempat rest area tersebut. Aduh, mana mau sholat lagi. Maka kita bisa situ melakukan tayamum. Jadi ketika seorang musafir mau melakukan tayamum, yang pertama adalah al-halatul ula ayataya kona adamul ma haulahu. Iya. Pas begitu mau mengambil air wudhu, kata petugas, mau kemana pak? Mau ngambil air wudhu. Aduh maaf pak, ya. Ini air lagi kena, ada kendala. Terus kalau gitu bagaimana kalau saya mau berwudhu pakai air aqua, air kemasan? Nggak boleh, nggak sah. Ya nggak sah. Karena bukan air mutlak. Ya. Terus ya bertayamum. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika orang musafir mau bertayamum itu ayajuza wujudal ma'i haulahu tajwizan qoriban au ba'idan. Ada air. Iya. Cuman waduh, lumayan ini. Kalau saya jujuk kayaknya ini bakal nggak ada tempat buat sholat, tertinggal waktu sholat. Tapi bagi musafir enak pak, silahkan mau ngambil tayamum, ataulah ntar aja lah. Ya. Nanti sholat di rest area berikutnya barangkali ya di sana mah tidak terkendala air. Nanti sampai di rest area berikut, ya, waktu asar ya silahkan nanti di situ dijamak, namanya jamak takhir dohor sama asar dikumpulkan jadi satu, ya, dijamak, ya, boleh dijamak doang, berarti 4 rakaat, ya, dohor 4 rakaat, asar 4 rakaat, boleh dijamak kosor, dohor 2 rakaat, asar 2 rakaat. Kalau orang musafir, sholat dohor dulu, usolli fardhu dhuhri
rakaataini, ya kan, jam'at takdiman atau majmu'an ilaihil asru, ya kan, qasran lillahi ta'ala. Allahu akbar. Salat duhur 2 rakaat, berdua rakaat salam, naik lagi salat asar. Usolli fardal asri rakaataini majmu'an, ya, ilaihi dhuhru lillahi ta'ala. 2 rakaat salam. Tapi kalau yang bukan musafir jangan melakukan qasar atau jangan melakukan jamak. Ini mah di rumah. Ya, di rumah mau wudu nggak ada air. Udahlah nanti aja deh dijamak deh sholatnya. Ya kan, zuhur sama asar dikerjakan di waktu asar. Maghrib sama isya dikerjakan di waktu isya. Nggak boleh. Karena tidak memenuhi syarat. Maka di dalam sholat yang namanya syarat itu harus dipelajari, Pak. Kebanyakan kita kan taunya sholat aja. Syarat sholat kita nggak tahu. Syarat wudhu kita nggak tahu. Bahkan sampai syarat sholat Jumat kita nggak tahu. Sehingga banyak orang mengatakan kalau udah sholat Jumat ya udah ngapain mesti sholat dhuhr. Nah, gitu Pak ya. Bukankah sholat Jumat itu 40 orang juga sah? Ya kan? Itu di zaman Kanjeng Nabi 40 orang sah sholat dhuhr. Pernah Kanjeng Nabi sampai 8 orang sholat Jumat, sholat Jumat pernah 8 orang. Cuman di zaman Nabi ini para sahabat makmumnya hafal Quran, hafal hadis. Hafal hadisnya enggak cuman 1 hadis, ribuan hadis yang dihafal oleh para sahabat. Nah kita boro-boro hafal hadis, hafal Quran, Fatihah aja hurufnya kita mah nggak hafal. Ya, kita huruf Fatihah masih belum hafal. Mana sin, mana shad, iya, mana dhad, mana dal, kita belum hafal. Sehingga waladhdallin pakai dal, waladhdallin. Itu mah dal bukan dhad. Tuh. Gitu kan tuh. Kita mah ribuan orang yang sholat di sini nih, ada enggak 40 orang yang hafal Fatihah? Hafal. Ayo coba tes, giran dites. Shad dibaca sin. Ihdinas siratal mustaqim. Sin semua. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah sin. Giran a'udzubillahi minas syaiton. Giran a'udzubillahi minasyaiton pakai sin, pakai sin. Semua dipukul rata sin semua. Nah tuh, kita mah Fatihah aja belum hafal huruf Fatihah. Nah, disinilah terjadi kekurangan syarat sahnya Jum'ah. Maka Syekh Nawawi dan Imam Syafi'i mewajibkan untuk melakukan dhuhr setelah Jumat untuk menyempurnakan sholat Jumat yang syarat Jumatnya kita masih belum terpenuhi. Iya Pak, itu di Cilongok yang notabene santri semua. Iya, almarhum sholat Jumat beres Jumat dhuhr. Cilongok tuh. Ya. Nah itu santri banyak. Santri tidak bisa memenuhi syarat sahnya Jumat. Karena santri bukan mukimin. Bukan mustautinin. Ya. Tidak mempunyai tempat tinggal sendiri. Ya. Terhitungnya musafir. Nah. Jadi banyak Pak ini ya. Syarat-syarat sholat yang kita emang belum tahu. Termasuk syaratnya zakat. Makanya kita banyak orang, Pak, saya gaji sebulan kan 8 juta.
kalau saya keluarkan setiap bulannya untuk zakat mal, perhitungannya bagaimana ya? Jelas dalam kitab fikih, selain zakat ma' dan rikaz, itu harus memenuhi syarat. Satu syaratnya haul, perhitungan 12 bulan. Bulan yang ke-13 baru keluarkan zakat mal. Haul. Yang kedua nisab. Apa nisab? Target ukuran minimal daripada yang harus memenuhi syarat untuk zakat mal itu berapa? Ukuran emas 80 gram. Kurang lebih sekitar 80 juta. 75 sampai 80 juta baru layak mengeluarkan 2,5% zakat mal. Iya. Nah, kalau tiap bulan itu bukan zakat mal, itu mah sedekah. Iya. Sedekah. Jadi syaratnya harus haul. 1 tahun perhitungan mulai kerja bulan 4 sampai bulan 5, 12 bulan kan? Bulan 4, bulan yang berikutnya, tahun berikutnya baru keluarkan zakat mal. Kalau udah memenuhi nisabnya. Nah, itu. Terus apalagi yang zakat mal? Barang-barang di atas daripada kebutuhan pokok, ya, mobil kan di atas kebutuhan pokok, kena zakat mal. Ya, kayak gitu. Punya kontrakan, ya. Kan saya tiap bulan setoran ke bank karena uangnya dapat pinjem dari bank. Mau dapat pinjem dari bank atau dipinjemin sama abang, ya sama aja, tetap zakat mal. Ya. Ini semua harus ada memenuhi syarat, Pak, dalam melakukan ibadah. Itu syarat mutlak. Sebentar ini, ya, penyebab tayamum, ya kan, itu ada tiga hal ini, diantaranya faqidul ma'i, tidak ada air. Bagi seorang musafir, ya, yang dimaksud tidak ada air itu yang bagaimana? Yaitu ada 4 syaratnya. 1, dia berkeyakinan bahwa di rest area itu mah di situ tuh ada air, tapi kadang-kadang tidak bisa untuk memenuhi kebutuhan orang yang istirahat di rest area. Pas mau sholat, waduh, nunggu lama amat ini. Ya kan, mungkin karena rest areanya ya kecil, ya kan, sehingga kapasitas airnya tidak bisa memenuhi untuk kebutuhan orang yang beristirahat. Pas tiba saatnya sholat, ngambil tayamum. Waduh, saya kalau nunggu wudhu di sini bisa kehabisan waktu nih sholat, tayamum aja deh, silakan. Tapi kalau orang yang di rumah, jangan coba-coba, ya, harus benar-benar meyakinkan dulu. Terus air mati, waduh, lama enggak nih ya? Pas lagi adzan maghrib, mati lagi air ya. Ada kendala. Waduh, ya sampai 6:30. Waduh, masih belum nyala juga tayamum tayamum. Pas begitu tayamum, langsung mau sholat. Ini kalau kita di rumah nih Pak nih. Baru juga usolli, ada terdengar suara air tuh ngalir, kocok di kamar mandi. Nah, nyala tuh air terang. Jangan diterusin sholatnya. Batal tayamumnya tadi. Ya. Batal tayamumnya. Tapi ini mah usolli fardhul maghrib salasa raqatin mustamil. Udah membaca kalimat alifnya lafaz Allah. Allah. Kocok. Suara di kamar mandi, air ngalir tuh, nyala. Terusin sholatnya, ya, karena sedang dalam proses yaitu takbiratul ihram dan niat sudah terucap. Lanjutin, ya, Akbar. Nah, gitu Pak. Ini tayamum nih. Kan kita mah kadang-kadang kagak sholat loh, badan lagi meriang, ya
panas dingin dah. Oh, berarti nggak sholat? Enggak. Kata dokter katanya jangan dulu sholat ya, kalau kena air akan demamnya bertambah. Udah lagi males sholat, ditambah alasan sakit lagi. Tapi kalau ada yang nawarin, ada bola nih malam ini, mana-mana, wah seru, wah ya siap dah. Nonton bola mah. Diajak sholat katanya gering, meriang. Diajak nonton bola, wih mantep nih Mas Rul nih. Iya, semangat tuh. Jadi sembuh penyakit. Ini orang tak bener. Itu di sono. Di sini mah nggak ada, di sini mah. Oh, di sini mah sholat semua. Tahu kalau di luar masjid mana? Itu ya, tayamum. Nah, syarat yang kedua, seseorang melakukan tayamum adalah wal marad. Ditakutkan ini orang akan bertambah semakin parah penyakitnya. Mana yang dimaksud sakit? Wa salah satu aksamin. Orang yang dimaksud sakit boleh melakukan tayamum itu ada 3 macam. Awas. Yang pertama al-awal ayakhofa ma'ahu bil wudu. Fauta ruh au fauta udwin au fauta manfaatil udwi. Kata dokter, oh Bapak Jaed, iya, ini kalau bisa mah tubuh sampean jangan kena air. Sebab kalau kena air ini parah demamnya, semakin tinggi. Iya. Bahkan bisa-bisa ya fautarruh sampai ke kematian. Au fauta udwin. Atau nanti jadi kram tangan. Iya. Gara-gara demam tinggi jadi kram. Atau au fauta manfaatil udwi. Dipaksain iya, urusan mati urusannya Allah. Mana ada orang mau ibadah-ibadahnya mati gara-gara wudhu, nggak ada ceritanya. Maksain dia berwudhu. Setelah terkena air, wah udah dah panas tinggi pingsan, ya kan? Wah ini bahaya. Nah itu baru persilahkan untuk melakukan tayamum. Tapi kalau sakit hati nggak boleh tayamum, Bib. Sakit hati. Kenapa? Diputusin. Sama siapa? Sama pos 2. Gua tayamum dah katanya. Kenapa lu? Sakit hati gua. Waduh. Diputusin sama pos 2 sakit hati. Sholat pakai tayamum. Nggak sah tayamumnya. Ya gitu. Ya, ini yang dimaksud sakit adalah benar-benar sakit secara dohir, secara badania, Pak ya. Yang kedua, mana ini? Tulisannya lumayan kecil gitu. Yang kedua, mana tadi mau ketemu nih? Asani ayyakhofa ziyadatul illah wahya kasratul alam. Yang kedua, kalau memaksakan dia berwudu terkena air, maka rasa sakit yang dirasakannya semakin parah. Semakin bertambah, semakin menggigil. Ya kan? Nah, maka aturan 2 hari doang sakitnya. Bisa seminggu. Ya kan? Masih belum sembuh juga. Maka silahkan melakukan tayamum. Nah, yang ketiga, ayyakhofa syainan yasiron
ka aslil jidari au siwa dan qalilan. Karena tubuh saking tingginya panas demam memaksakan diri. Lah, siapa tahu terkena air mah jadi adem. Ya, jadi pendingin. Ternyata ini membahayakan. Sehingga timbul kayak semacam yang tadinya itu jadi hitam. Ya, atau jadi belang. Ya kan? Dan sebagainya. Maka silahkan melakukan tayamum. Yang jadi masalah kan di kita mah sakit enggak, pusing enggak, tapi melebihi orang yang sakit. Wudu kagak, tayamum enggak, sholat enggak. Ya, sakit apa itu? Ya, yang ada kalau yang enggak sholat makan orang gila ya. Iya kan? Orang gila yang nggak sholat mah kan gitu. Aduh ya Allah. Kalau bener-bener memang sakit, aduh ya, kenapa? Kok semalam nggak kelihatan nih sholat berjamaah, terus di pengajian juga nggak kelihatan batang hidungnya, lagi flu. Oh, lagi flu. Terus yang benar nih kenapa? Aduh, bersin-bersin mulu. Ya, malu lah kalau mau sholat berjamaah. Tapi sholat nggak di rumah? Ya enggak dong, kan lagi sakit katanya. Ditawarin, makan bakso yang pedas. 3 mangkok, boleh dah sini. Siapa tuh sembuh. Sholat enggak. Bakso 3 mangkok habis. Nah, ini namanya orang rakus itu mah. Ya. Tuh, jadi ketika seseorang dalam keadaan sakit akan menjadikan bahaya di tubuh terkena air gara-gara berwudu, maka tidak usah bertayamum. Yang ketiga, wal ihtiyaju ilaihi li'ati hayawan muhtaramin. Ada air mah ada. Dilihat, iya di tower itu lah paling cuman 1 jengkal. Ini kalau buat berwudu, saya, istri dan anak-anak, habis tuh air. Nanti malam-malam BAD mau kencing, buang air kecil, nggak ada buat cebok, ya kan? Waduh, gimana nih? Air termos aja lah buat cebok. Atau kalau kuat sih nggak apa-apa, silakan. Iya kan? Waduh, air termos mah nggak ada. Bagaimana kalau air kulkas buat cebok? Aduh silakan. Kalau emang cukup. Ya kan? Yang ada ngalor nggak, ngidul nggak kan? Iya. Bersih mah kagak, air mah habis. Waduh, bebelet nggak karu-karuan. Udah deh, waktu wudhu sholat tayamum aja, ya. Atau punya peliharaan, kambing, ya hewan ternak dah, ya. Punya burung perkutut ada 25 ekor, ya kan. Ini kalau saya pakai wudhu ini air, ya burung saya kehausan, bahaya ini, ya kan. Aduh, ayam saya nggak ada buat minum. Ya, punya kambing saya minumnya nggak ada. Silahkan melakukan tayamum. Ya. Wa huwa ma yuharrimu qatalahu. Siapa sih hewan-hewan yang dimuliakan itu? Yaitu hewan yang diharamkan. Ya, ma yahrumu qatluhu. Hewan yang diharamkan untuk dibunuh. Ya. Bebek, ya kan. Kambing, sapi, kerbau, ya.
Daripada ketika kita pakai air buat berwudu, maka lebih baik buat memberikan minum hewan yang tadi. Sebab ada makhluk yang dimuliakan, ada makhluk yang tidak dimuliakan. Mana makhluk yang tidak dimuliakan? Ya. Makhluk yang tidak dimuliakan kata Musonib, sittatun, ada 6 jenis makhluk yang tidak dimuliakan. Jadi kalau kita ada air sedikit, nggak punya hewan peliharaan, daripada buat tayamum mendingan dipakai wudhu. Ya. Ada tetangga, ya, hati-hati. Kenapa? Karena hewan yang tidak dimuliakan itu ada 6. 1, tarikus sholah, orang yang suka meninggalkan sholat. Tarikus sholah. Ai ba'da amril imam wal istitabati nadban, oleh pemimpin. Ya, jadi pemimpin, Pak, kepala keluarga, naik lagi RT, naik lagi RW, naik lagi Jaro. Kalau anggota keluarganya yang ada di wilayahnya ini tidak sholat, itu pemimpin wajib nyuruh, Pak. Ba'da amril imam, jadi RT. Ada warganya yang nggak sholat, harus negur tuh RT. Sholat dong, kan kamu orang Islam, sholatlah. Anak sendiri disuruh sholat, istri sendiri disuruh sholat, warganya juga yang nggak sholat disuruh sholat. Waduh, nggak mau sholat, wal istitabah, naik ke level berikutnya, kasih SP, surat peringatan yang kedua, kamu wajib bertobat. Ada nggak? Ada ya. Makanya hati-hati kalau mau. Iya. Ya Allah, berat ya Pak ya. Wajib keluarkan SP. Enggak saya akui kamu warga saya. Kalau kamu nggak bertobat, nggak mau sholat. Waduh. Bisa dilakukan ke HAM tuh. Ya Pak ya. Kalau HAM-nya ya, undang-undangnya nggak pakai undang-undang Al-Qur'an. Ya. Udah disuruh, diperintah, udah disuruh tobat, masih juga nggak mau. Wujuban, masih juga nggak mau. Nah, la yadmanu man qatalahu qabla taubah lakinnahu yaksamu. Ya. Maka di zaman Sayyidina Umar, khalifah di zaman Sayyidina Umar, undang-undang Islam barulah diterapkan, dipakai. Yang nggak sholat itu dikisos. Coba-coba zaman sekarang. Iya. Pengumuman di aula RW. Hari ini ada hukum kisos buat umat Islam yang tidak mau sholat. Besok atau ntar sore Pak RW dijemput dah paling sama aparat ya. Beserta ya HAM. Kamu melanggar HAM, memaksa orang untuk melakukan sholat. Padahal hukum dalam Islamnya begitu. Ya Allah, itu sampai segitunya. Kenapa Pak? Karena saking pentingnya tentang masalah sholat. Ya. Kenapa? Ketika seorang pemimpin
tidak memerintah, tidak menyuruh warganya untuk sholat, nanti pemimpin di akhirat waktu dihisab akan menanggung beban dosa warganya yang tidak sholat. Oh. Ya Allah ya Rabb, itu siapa? Pak RT Parihin. Iya. Emang kenapa? Jangan dulu masuk surga deh. Kenapa? Saya warganya. Waduh. Kenapa? Pak RT Parihin saya nggak sholat, dia nggak pernah nyuruh saya. Dia nggak pernah maksa saya suruh sholat. Ya. Saya didiamin aja katanya sama Pak RT nggak sholat juga. Waduh, bener kamu bener. Coba lihat di laporan Rokib Atid, mana laporannya? Ada. Waduh, iya. Pak RT mundur, jangan masuk surga. Tahu di belakang. Setelah orang yang dihisab habis, baru dia. Ya, berapa juta tahun itu nunggu giliran aturan mau udah enak masuk surga, nunggu giliran lagi tuh ditunda gara-gara diprotes oleh warganya waktu hidupnya nggak pernah diperintah sholat. Naik lagi Pak RW sama, naik lagi Pak Jarod sama, naik lagi Pak Lurah sama, sampai presiden sekalipun wajibnya memberikan undang-undang memperingatkan kepada umat Islam disuruh sholat. Ya. Jadi biar jelas status agamanya, kamu muslim ya sholat, kan gitu. Jumatan, ayo baca Quran, nah, gitu. Kalau presiden turun tangan begitu hebat ya, kayak Hasan Al-Bolkiah gitu. Wajib warganya mewajibkan untuk bisa baca Al-Quran. Presiden Brunei Darussalam. Iya. Yang muslim wajib bisa membaca Al-Quran. Kalau yang bukan muslim mah itu yang nggak ada kewajiban itu mah ya. Yang muslim wajib harus bisa membaca Al-Quran. Oh, hebat. Iya. Ya Allah. Ya kan? Kalau kita mah iya. Ya, nggak baca Qurannya, yang penting mah punya deh Quran, ditaruh di kupet, disentuh nggak itu Quran, dielak juga nggak, diantepin aja, nyangkut di lemari, ya Al-Quran. Ya Allah. Ya. Ini kalau di kita di sini per RT mewajibkan umat Islam suruh wajib bisa baca Quran, kayaknya masjid penuh ya tuh ya. Ya Pak ya, masjid penuh. Ya, yang belajar Quran, yang ngajarin kewalahan dah. Ya. Aduh bayangin 6 apa 8 RT. 8 RT yang umat muslimnya wajib belajar baca Al-Quran. Waduh. Bisa di 3 shift tuh. Bisa 3 shift belajar Al-Quran. Ya Allah. Jadi orang yang meninggalkan sholat itu dikategorikan makhluk yang tidak dimuliakan. Yang kedua, wazanil muhson, orang yang melakukan zina muhson, Pak. Zina muhson itu begini. Orang perempuan yang udah punya suami berbuat zina dengan orang lain. Atau seorang suami yang udah punya istri berbuat zina dengan perempuan lain, itu namanya zina muhson. Hukumnya dicambuk dengan rotan yang segede lengan sampai 100 jilid. Ya. Yang nyambuknya bukan orang yang kayak Pak Desarso, yang nyambuk badannya bodyguard yang wah Habib makalah. Kayak Pinarangga aja tuh orang. Waduh ototnya gede jangkung. Pokoknya sekali cambuk ya pingsan kita sampai meninggal dunia. Ya kan. Wakila hukum ranjam. Ya. Kalau yang masih bujangan hukum ranjam. Seperti pada kisahnya putranya Sayyidina Umar bin Khattab. Ya, melakukan perbuatan zina dihukum ranjam. Dikubur setengah badan, di alun-alun
Setiap orang yang lewat alun-alun wajib untuk membawa batu sebesar kepalan tangan, dilemparkan sampai mengalir darahnya. Darahnya bisa jadi saksi nanti akan dibebaskannya siksa di neraka. Haus, minta minum, jangan dikasih minum. Sampai meninggal udah diangkat dikubur. Kayaknya kalau sekarang dilakukan, waduh bahaya Pak ya. Bisa didemo. Ya. Nah, kalau udah dihukum kisos, dihukum ranjam, di akhirat udah bebas, nggak dihukum. Langsung masuk surga. Karena di dunia udah dihantam hukuman. Ya Allah. Ya. Sama nina jaldah. Al-Qur'an demikian. Ya, 80 sidang sampai mi'ati jeldah, sampai dengan 100 kali cambukan. Siap-siap ya. Sedangkan dalam kitab Sulamut Taufik, zina itu ada zina mata, ada zina tangan, ada zina kaki, ada zina seluruh anggota tubuh. Makanya hukum Islam tujuannya adalah agar supaya kita jangan sampai tergoda oleh iblis. Intinya ke situ. Nah, biar yang muda aja. Ngelirik nggak cukup sekali. Penasaran siapa sih? Kira nenek-nenek aja kepleset. Nenek-nenek lebay. Oh, nenek-nenek kepleset si lebay. Sok cari perhatian. Ya Allah. Yang muda aja. Awas neng. Itu becek loh, takut kepleset. Kepleset juga belum udah dikasih peringatan. Nah ini. Yang ketiga, wal murtad. Orang murtad Pak dianggap adalah makhluk yang tidak dimuliakan oleh Allah. Yang keempat adalah orang kafir harbi. Orang kafir yang selalu tidak mau hidup tentram dengan kita. Bagaimana caranya? Ya, baik secara terang-terangan ataupun secara tersembunyi ingin memerangi kita. Ingin menghabisi kita. Ingin memusuhi kita. Kafir harbi. Kalau kafir ini, ya, mereka yang mau hidup berdampingan dengan kita. Ya. Urusan agama lakum dinukum waliyadin. Itu kafir dini. Ya. Sebab katakannya Nabi, man adza diniyan faqad adzani. Barang siapa orang yang memusuhi kafir dini, maka seakan-akan orang itu memusuhi aku, katakannya Nabi. Ya. Jadi kalau kafir dini orang non muslim yang ikut andil dalam kegiatan-kegiatan kita, gotong segala macam kebersamaan, ya, yang mau hidup damai dengan kita. Tapi masalah agama, lakum dinukum waliyadin, masing-masing keyakinan. Ya. Yang kelima, wal kalbul akur, anjing. Ya. Ayal jarih wal kalbu salahdu aksamin. Ada ukurun wa ada la khilafa fi adami ihtiramihi. Bahkan wa nada baqatluhu wa ma fihi nafun. Ya. Di anjing yang memang tidak bisa memberikan manfaat kita. Anjing gila, ya kan? Udah anjing gila lagi, ya kan? Anjing galak, ya kan? Anjing yang membahayakan. Itu adalah hewan yang tidak dimuliakan oleh Allah. Yang keenam yaitu babi. Ya. Babi itu adalah makhluk yang tidak dimuliakan oleh Allah. Tapi kenapa Allah menciptakannya? Ya Pak ya. Kan kadang-kadang kita kan suka begitu. Anjing diharamkan, tapi kenapa sama Allah diciptakan? Itu akan
akan memberikan contoh kepada kita. Nih, jenis hewannya seperti ini yang tidak boleh dimakan. Ini haram. Nih, hewan yang najis mughalladhah, nih hewannya seperti ini. Ya, agar kita ya bisa berpikir. Makanya kata Allah, afala ta'qilun wa afala tatafakkarun. Dalam Al-Qur'an banyak kayak gitu. Biar kamu berpikir, ya kan? Biar akalmu tuh bener-bener berfungsi. Oh, ini loh yang najis. Oh, ini loh yang diharamkan. Ya. Kalau disebutkan di dalam Al-Qur'an tapi jenis hewannya nggak ada, maka dianggap itu adalah bohong. Ya. Jadi berita bohong. Sesuai dengan apa yang katakan ya difirmankan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, yang haram mana sih jenisnya? Oh, yang ini. Mana sih perbuatan yang haram? Oh, yang seperti ini. Mana sih hewan yang diharamkan? Oh, seperti ini. Mana sih hewan yang dikategorikan hewan yang najis? Oh, seperti ini. Semuanya dijelaskan agar supaya kita mengetahuinya. Ya kan? Makanya dalam ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah, ya kan? Allah tidak merasa malu, ya kan? Ma ba'udatan fama fawqaha. Kadang-kadang kan orangnya nyamuk bikin masalah aja, bikin penyakit aja, ya kan? Kuman sama bikin penyakit aja segala macam. Itu bagi pemikiran kita yang memang kita belum memahami tentang adanya kuman, tentang adanya kecoa. Tapi bagi orang-orang tertentu, gara-gara kecoa dia bisa mendapatkan hadiah Nobel, ya kan? Nobel Award, ya kan? Penghargaan dunia karena penemuannya tentang penelitian tentang kecoa. Iya kan? Ya, di satu sisi ada memberikan manfaat, di satu sisi ada memberikan bahaya. Oh, ini binatang ini mengandung ini, ini air liurnya akan menjadikan begini. Ini kalau dia mematuk akan menimbulkan begini, segala macamnya, ya kan? Sehingga dengan penemuan-penemuannya, ya orang itu bisa mendapatkan penghargaan. Tapi di satu sisi bagi kita orang yang nggak ngerti, yang nggak mempelajari ilmiahnya, buat apa sih? Kan gitu Pak ya? Ya Allah. Nah, di balik itu yang Allah ciptakan, jangankan sesuatu yang halal, yang haram pun ada memberikan hikmah yang lebih besar di balik itu. Nah, karena waktunya sudah isya ya, cuma 5 lewat 10. Mau lambat itu mah ya. Wah, ya, itu harus disetting lagi. Jam banyak tapi nggak akur ini. Kadang-kadang saya suka terfokus ke situ. Baiklah para hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Itulah pengkajian kita pada sore hari ini. Sekali lagi tentang masalah penyebab-penyebab tayamum ini, mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan kita tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengajian berikutnya insyaallah akan membahas mengenai syarat-syarat daripada tayamum. Ya. Iya, mayoritas. Sebetulnya begini, di antara mazhab yang 4 yang paling ringan dan paling lunak itu adalah mazhab Imam Syafi'i. Ya. Kalau kita lihat Imam Malik aja contohnya ya, bersentuhan laki-laki perempuan Pak,
Ini tidak membatalkan berwudu. Tapi wudunya berarti kayak orang keramas. Contoh wudu aja, iya. Tuh. Tuh. Kalau kita Imam Syafi'i cukup. Ya. Atau yang betelannya. Yang betelan pakai bris ya. Atau lavender ya kan. Waduh, udah sisir lavender dah. Di sini boleh. Atau orang perempuan yang pakai jilbab, nggak perlu dibuka. Cukup ya, kayak gini, dikodok jilbabnya. Rambutnya dipegang. Set. Tuh. Relatif ringan. Ya. Gitu. Ya. Kenapa saya bilang relatif ringan? Karena ketika bersentuhan laki-laki dan perempuan udah pasti ya, setrumnya tinggi. Iya, gitu ya. Ya. Karena apa? Karena mungkin ya, emang terus terang Pak. Ada orang yang mengatakan, saya mah kalau wudhu pakai Imam Malik. Tapi kalau yang lainnya pakai Imam Syafi'i, itu nggak boleh. Satu apa namanya? Satu set ya. Ya, satu set. Kalau Imam Malik silakan Imam Malik, tapi kita pelajari semuanya tentang masalah hukum Imam Malik. Asalkan pakai Imam Hambali silahkan boleh, bukan nggak boleh. Pakai semua tentang hukum Imam Hambali. Dari bab sholat, bab zakat, bab wudu, bab nanti semuanya silahkan. Gitu. Ya, gitu. Cuman dari sekian imam yang 4 itu, yang paling ringan adalah Imam Syafi'i. Makanya hampir mayoritas, kebanyakan orang adalah pengikut Imam Syafi'i. Gitu. Nah, itu boleh 2. Di antara 1 dari 2 itu boleh. Bayar zakat pakai uang, silahkan. Ya karena ada aukimatuhu. Waduh, beli beras ada kendala nih sana sini. Ya udah pakai uang. Berarti rupiah, harga yang buat transaksi membeli beras berarti berupa rupiah. Sapi. Cuman memang lebih afdol pakai beras karena angkuti baladin. Maksudnya jangan dulu ambil sesuatu yang darurat. Kalau memang kita masih bisa, gitu ya. Contoh kita sholat nih. Kalau kita masih berdiri sholat. Jangan kita ambil sama sholatnya mau sambil tiduran dah. Tapi jalan kaki ke puri bisa, ini nggak boleh, gitu tuh. Ya, kenapa? Karena masih bisa berdiri. Jadi angkuti baladin dari makanan pokok dalam satu daerah. Makanan pokok dalam satu daerah, karena di dalam satu daerah itu tidak semuanya makanan pokoknya beras, gandum, korma, ya kan? Ada yang umbi-umbian, maka aukimatu atau nilai harga dari beras berarti uang, gitu. Silahkan boleh, gitu. Bukan nggak boleh, bukan ya, bukan nggak sah, bukan, ya. Jadi pertama makanan pokok, ya. Kalau makan pokok, aduh, repot segala macam, udah deh uang aja, silahkan nggak apa-apa. Ya, bukan nggak sah, bukan, gitu. Ya, cuman mungkin karena pemahaman kita dianggapnya waduh, kalau bayar zakat pakai uang nggak sah. Ya, nggak seperti itu. Begitu. Cuman lebih afdolnya kalau memang ada beras. Ya, karena kuti baladin makanan pokok. Begitu ya. Ya insya Allah mudah-mudahan dengan seperti ini kita jadi tahu. Ya. Kita jadi tahu. Kalau kita nggak begini, kumpul begini, kaku kita kayak gitu. Ini nggak boleh mengentus, harus gimana sih? Kan kayak gitu. Tapi insya Allah dengan kita ngaji begini semuanya, karena Allah la yuridullahu bikumul yusra, tapi yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah memberikan kemudahan terhadap hambanya.
Allah tidak menghendaki sesuatu yang menyulitkan terhadap hambanya. Cuman itu diatur, oh seperti ini. Makanya kan kayak zakat mal ya, kenapa harus tunggu setahun? Karena kita kerja belum tentu sampai setahun ya. Umur kita nggak ada yang tahu, kan gitu. Baru kerja 3 bulan, 4 bulan udah diputus kontrak. Berarti belum bayar zakat kemarin itu. Karena belum 1 tahun. Jadi arahnya ke sana. Dikasih ringan, oh iya deh. Itu pun bil fudul. Udah setahun hitungannya. Karena anak kita itu adalah semuanya sekolah, semuanya kuliah, sambil pesantren, punya anak 8. Gaji 8 juta. Sampai setahun pun habis buat makan, buat risiko anak. Berarti kan nggak ada. Iya. Boro-boro mau buat bayar zakat, buat makan aja, aduh repot. Berarti nggak kena kewajiban. Kayak gitu. Ya, ini bil fudul. Dari 2,5% ada buat bayar zakat. Kalau nggak ada jangan. Ya. Nah inilah yang terjadi itu adalah sodako. Ya, baiklah para hadirin sekalian, waktunya sudah beranjak waktu isya. Ya. Memang terus terang kalau lagi seru ngaji tanya jawab pembahasan, hanya kurang waktunya. Kurang waktunya. Tapi inilah kita selaku manusia harus disiplin dengan waktu. Ya. Kalau kita ingin memuaskan itu adalah bagian daripada hawa nafsu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin alhamdulillah alamin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba abaina wa ummatina wa jadina wa jadatina masyaykhina wa rijal muslimina wal muslimat wal mu'minat wal ahya'i wal amat. Allahumma tub bina fi tasrif kulli asir fa inna tasira kulli asir alayka yasir wa nas'aluka al-yusra wal mu'afata daima fi dini wa dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah inna nas'aluka al-khairaha wa khaira ma fiha wa syarri ma jabaltaha wa syarri ma fiha wa khaira ma fi hadzal makan wa syarri ma fi hadzal makan innaka ala kulli syai'in qadir walhamdulillahi rabbil alamin.